Oke, Bapak Ibu, ini saya kopikan dari Markus pasal 12 ayat 41. Markus 12 ayat 41. Kemudian saya juga kopikan dari Markus 12 ayat 42. Ini whiteboardnya bisa di-saving nggak ya? Jadi kalau kita lihat di sini, kai poloi, plousioi, ebalon pola. Nah, ebalon ini ditulis dalam bentuk imperfect indikatif aktif. Ya, imperfect indikatif aktif. Ebalon ini kalau kita mau terjemahkan adalah dengan meletakkan ya atau membuang, melemparkan atau meletakkan. Jadi ebalon itu bisa meletakkan atau melemparkan. Nah, poloi ini orang banyak. Plusioi ini orang kaya. Ya. Pola itu banyak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kai poloi plusioi berarti dan orang-orang banyak yang kaya itu telah sedang meletakkan atau melemparkan uang-uang mereka yang banyak itu. Jadi kalau kita lihat dalam Markus 12 ayat 41, orang-orang kaya yang ada di bait suci, di pelataran wanita, itu terus-menerus mengambil uang, memasukkan ke dalam peti, mengambil uang, memasukkan ke dalam peti, mengambil uang, memasukkan ke dalam peti. Dan itu tertulis dalam bentuk imperfect indikatif aktif. Ya. Kegiatan yang terus-menerus terjadi di masa lampau. Terjadi terus-menerus di masa lampau. Nah, sekarang coba kita perhatikan dengan apa yang dilakukan oleh janda miskin. Mia, ya Mia ini satu orang. Hera, ya Hera ini janda, ya Toke itu miskin ya. Ebalen itu juga meletakkan atau melemparkan. Lepta itu mata uang, ya. Duo itu dua. Nah, ebalen di sini, ebalen ditulis dalam bentuk auris. Itu artinya bahwa janda miskin, seorang janda miskin itu, dia hanya satu kali terjadi di masa lampau. Satu kali terjadi di masa lampau. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa seorang janda miskin itu, dia telah melakukan satu aktivitas, yaitu dia meletakkan atau melemparkan 2 lepta uang ya ke dalam peti persembahan, dan itu hanya satu kali saja dia lakukan. Kenapa saya katakan satu kali? Karena ketika menggunakan istilah meletakkan atau melemparkan, itu ditulis dengan bentuk auris.
Ya, kata kerja aorist, indikatif aktif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa orang banyak berulang kali memberi dan janda miskin ini satu kali memberi. Lalu di dalam konteks peristiwa ini Tuhan Yesus bertanya, ya, Tuhan Yesus bertanya ini, siapa yang paling banyak memberi? Apakah orang kaya itu ataukah orang miskin? Ya, janda miskin itu. Orang kaya, dia memberi berulang kali, imperfect, indikatif aktif. Janda miskin, dia memberi hanya satu kali. Dan orang kaya itu memberi dalam jumlah banyak. Sedangkan janda miskin, dia hanya memberi 2 lepta, ya, atau 2 keping. Nah, itu 1 lepta, itu kalau dikonversikan dalam kurs rupiah sama dengan Rp 1.740. Itu 1 lepta. 1 keping itu Rp1.740. Dan 2 lepta ini adalah peraturan untuk memberi persembahan minimum. Jadi 2 lepta itu adalah persembahan, jumlah persembahan minimum. Jadi di masa Tuhan Yesus, persembahan yang harus diberikan oleh masyarakat Yahudi ke dalam bait suci itu nggak boleh sukarela, nggak boleh. Ya, karena ada namanya persembahan minimum. Jadi nggak boleh membawa persembahan di bawah batas minimum. Nah, batas minimum persembahan itu adalah 2 lepta. Jadi misalnya kalau saudara orang Yahudi pada masa itu, saudara hanya punya uang 1 lepta, lalu datang ke bait suci mau kasih persembahan 1 lepta, itu nggak boleh. Saudara dianggap tidak taat pada firman Tuhan. Ya. Ya, tapi persoalannya zaman sekarang persembahan itu sudah diindoktrinasikan pada masyarakat Kristen, persembahan itu eh, tidak ada batas minimumnya. Jadi kalau mau kasih sedikit-sedikitnya juga nggak masalah. Ya, yang penting memberi dengan sukarela dan sukacita. Ya, kalau memberi persembahan di bawah batas minimum ya jelas sukarela dan sukacita. Yang jadi masalah kalau mempersembahkan 10 juta, apakah sukarela? Saudara harus kasih persembahan misalnya 20 juta, apakah saudara memberi persembahan dengan sukacita? Ya kalau cuma kasih 2.000 ya sukarela lah, 2.000. Untuk apa? Juga nggak kehitung anggap aja uang receh, ya sudah jelas sukarela dan sukacita. Dan ini adalah kesalahan dalam konsep teologi Kristen berkaitan dengan persembahan. Apalagi kemudian didukung dengan nyanyian, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Jadi gimana? Boleh memberikan persembahan. Persembahan itu harus persembahan sukarela. Jadi kalau mau kasih sedikit juga nggak apa-apa. Karena persembahan itu tidak ada ukurannya. Yang penting adalah sukarela. Jadi kalau mau kasih sedikit, nggak apa-apa. Nah ini kesalahan ini. Karena Paulus tidak pernah mengkonsepkan teologi persembahan seperti itu. Tidak. Yang Paulus ajarkan, kalau kita memberikan persembahan, itu harus sesuai dengan keselamatan yang kita miliki, yang kita dapatkan. Kita mendapatkan keselamatan itu dengan harga yang tidak terbayar. Itu berarti bahwa kalau kita memberikan persembahan, maka kita harus sesuaikan dengan keselamatan yang kita dapat. Itu nanti
ayat rujukannya itu ada di Roma pasal 11 dan Roma pasal 15. Apa yang saya sebutkan tadi, ya. Ayat rujukannya ada di dua pasal ini. Jadi Paulus ingin menegaskan bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan harus sesuai dengan keselamatan yang kita dapatkan. Keselamatan yang kita dapatkan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Lalu harga yang tak terkira dan tak terbayarkan itu apakah kemudian hanya kita ganti kita sesuaikan dengan persembahan Rp1.000 gitu. Nggak mungkin. Itu bukan maksudnya Paulus seperti itu. Nah, jadi Paulus mengatakan, kalau kamu memberi persembahan, ingat keselamatan yang sudah kamu dapatkan. Coba kamu pikirkan, apakah kamu tega, kamu hanya memberikan uang sesedikit-sedikitnya dengan keselamatan yang kamu dapatkan seperti itu? Maka berlomba-lombalah untuk memberi persembahan yang besar. Dan pada saat kamu memberikan persembahan yang besar, berikanlah itu dengan sukarela dan sukacita. Itu konteksnya. Jadi jangan dibalik ya. Kasih persembahan sekecil-kecilnya, yang penting adalah hati yang memberi dengan sukarela dan sukacita. Ya, kalau cuma sekedar memberi 1.000 ya, pasti sukarela dan sukacita. Kalau Anda kasih 50 juta, apa sukarela? Apa sukacita? Nah, itu dia. Jadi jangan dibalik-balik ya. Itu keliru besar itu. Ya, jadi kalau saudara menyusun konsep teologi tentang persembahan, jangan pakai konsep-konsep yang lama, itu keliru itu. Ya, itu keliru itu. Dan kemudian yang mau saya katakan, kalau ada gereja menetapkan dalam persembahannya itu ada batas minimum, itu sangat alkitabiah. Jadi kolekte setiap minggu itu kalau dalam sebuah gereja itu mengambil kebijakan ada batas minimum kolekte, itu sangat alkitabiah. Jadi jangan pikir bahwa gereja mata duitan dengan cara seperti itu, tidak. Ya, karena konsep persembahan perjanjian lama, konsep persembahan di dalam bait suci, itu ada aturannya. Aturannya apa? Ada batas minimum pemberian persembahan. Jadi kalau ada seorang Yahudi itu kemudian membawa persembahan di bawah batas minimum, dia tidak boleh pergi ke bait suci. Dia harus cari dulu uang sampai dalam batas lepta duo, 2 lepta, seperti janda miskin ini. Dia di luar sana, dia cari uang. Semiskin-miskinnya dia cari uang. Sampai dia dapat 2 lepta, setelah dia dapat 2 lepta, dia kasih semuanya. Dan ternyata 2 lepta itu seluruh uangnya. Jadi dia berusaha dulu, dia kerja, entah dia melakukan apa, sampai dia kumpulkan 2 lepta. Setelah dia kumpulkan 2 lepta, janda miskin ini datang ke bait suci, kasih semuanya. Iya. Jadi itu sebenarnya konteks dan konsepnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menggunakan imperfect indikatif aktif dan juga aorist indikatif aktif sekaligus ya. Jadi karena tadi kan kita mengawali pembelajaran ini dengan membandingkan antara imperfect dengan aorist. Begitu. Nah, sekarang coba kita perhatikan bentuk dari imperfect ini. Tadi kita sudah melihat secara sekilas bentuknya. Lu, on. Nah, kita tahu bahwa ini adalah augment. Lu ini adalah kata kerja. Dan on ini adalah personal ending. Dan nanti yang diganti-ganti itu adalah lu-nya ini.
Ini nanti yang diganti. Sedangkan itu tetap. Personal ending juga tetap. Ya. Jadi bentuk imperfect, indikatif, aktifnya, ya, jadi lu, on. Lu, s. Lu, atau n. Ya, ini untuk tunggal. Ya, jadi orang ke-1 tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal. Kemudian ada lu, omen. Ini orang ke-1 jamak. Lu, et. Orang kedua jamak. Dan lu, on. Orang ketiga jamak. Nah, jadi inilah bentuk dari imperfect indikatif aktif. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, itu adalah orang ke-1 tunggal. Imperfect orang ke-1 tunggal, yang ini, dengan imperfect indikatif aktif orang ketiga jamak. Ini. Nah, kalau kita perhatikan bentuknya, antara yang orang ke-1 tunggal dengan orang ketiga jamak, itu bentuknya sama itu. Eluon. Nah, kalau kita melihat ini, tidak ada perbedaan. Ya, penulisannya, bentuknya semua sama. Eluon untuk orang ke-1 tunggal dan eluon untuk orang ketiga jamak. Lalu bagaimana caranya saya bisa membedakan kalau ini terdapat di dalam sebuah kalimat? Ya, bagaimana caranya saya membedakan? Nah, cara membedakannya adalah dengan melihat konteks kalimat. Nah, nanti di dalam konteks kalimat itulah yang menentukan kapan dia menjadi eluon sebagai orang ke-1 tunggal dan kapan dia menjadi eluon untuk sebagai orang ketiga jamak. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah aoris. Karena tadi kita sudah sempat membahas aoris, jadi sekaligus saja kita berbicara tentang aoris. Nah, mari kita lihat bentuk-bentuk aoris. Inilah bentuk aoris, Bapak Ibu. Kita lihat bentuknya dulu, baru nanti kita lanjutkan dengan pengertiannya. Oke, kita pindah-pindah sajalah ya. Nah, jadi untuk bentuk aoris, orang ke-1 tunggal, elusa. Ya, orang ke-1 tunggalnya elusa. Orang kedua, elusas. Orang ketiga, eluse. Kemudian orang ke-1 jamaknya elusamen. Orang kedua, elusate. Orang ketiganya, elusan. Ya, elusa, saya telah melepaskan. Elusas, kamu telah melepaskan. Eluse atau elusen, dia telah melepaskan. Elusamen, kita telah melepaskan. Elusate, kalian telah melepaskan. Elusan, mereka telah melepaskan. Ya, jadi ini adalah bentuk aoris, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam, misalnya saja kita mulai dengan orang ke-1 tunggalnya aoris ya. Aoris, indikatif, aktif.
lusa. Kemudian nanti ada lusas. Ya. Kemudian ada se atau sen. Kemudian ada, ini tunggal. Kemudian ada lu samen. Ada lu sate. Dan ada lu san. Nah, kalau kita perhatikan bentuk aoris indikatif aktif, ini bukan tunggal ya, jamak ya. Nah, kalau kita perhatikan, semua ada augmen, E. E ini adalah augmen. Ya, augmen. Jadi, augmen epsilon ini menunjukkan bahwa kata kerja adalah kata kerja dalam bentuk tenses lampau. Sama seperti imperfect, ya, ada augmen epsilon di bagian depan. Di tengah-tengah adalah kata kerjanya. Yang bagian belakang itu adalah personal ending. Nah, perhatikan bahwa ada ciri-ciri aoris bahwa di bagian depan dari personal ending, ya, bagian depan personal ending selalu ada huruf S, sigma, sa, huruf S. Kemudian ciri yang kedua, yaitu adanya vokal penghubung. Vokal penghubungnya adalah alfa. Vokal penghubungnya adalah alfa. Perhatikan, sas, alfa. Sa, sas. Ya, hanya orang ketiga yang tidak pakai alfa ya, pakai epsilon. Samen, sate, san, itu semua alfa semua. Jadi itu vokal penghubungnya alfa. Ya, kalau kita perhatikan tadi imperfect, lu, on. Ya, lu, s. Kemudian lue. Ya, jadi untuk imperfect tidak ada vokal A, yang ada vokal O dan E. Ya, elues, eluen, kemudian luomen itu O, kemudian eluete itu E lagi, kemudian eluon. Ya. Jadi O E O O itu imperfect. Tapi kalau aoris A semua. Hanya orang ketiga yang pakai epsilon. Nah, ini adalah ciri. Jadi ciri aoris yang pertama itu bagian depan personal endingnya ada sisipan sigma. Kemudian yang kedua, vokal penghubung yang utama adalah alfa. Yang ketiga, yaitu menggunakan awalan epsilon. Menggunakan awalan epsilon sebagai augmen. Itu Bapak Ibu.
Nah, bagaimana cara menggunakan auris? Ya seperti tadi, ya, eee, janda miskin, ya, memberikan persembahan hanya satu kali. Dan itu tidak terulang lagi. Kenapa? Ya karena dia sudah kehabisan uang, tidak melakukannya lagi. Nanti, di kemudian hari, janda miskin ini entah dia kerja, entah dia minta-minta, dia akan kumpulkan 2 lepta lagi. Lalu, setelah nanti dia dapat 2 lepta, dia datang lagi ke bait suci dan memberikan semua uangnya itu. Nah, waktu anak saya mendengarkan pengajaran kemarin, anak saya bertanya, "Dedi, apakah janda miskin itu ndak mikir kalau dia butuh makan, Ded? Apakah dia ndak mikir kalau dia itu juga butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari?" Ya, saya katakan bahwa itulah keadaan dari janda miskin, betul-betul miskin. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan bahwa janda miskin ini memberi seluruh uangnya, itu berarti ya betul seluruh uangnya. Lalu setelah dia memberikan persembahan, dia bisa beli makanan enggak? Enggak bisa. Dia enggak bisa beli makanan. Kenapa? Ya karena uangnya habis. Lalu nanti dia mati? Enggak, dia enggak mati. Dia dipelihara Tuhan. Duh, kenapa kok bisa bilang begitu? Karena di dalam tensisnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini selalu datang ke bait suci. Nah ini, selalu datang ke bait suci, itu dalam tensisnya. Jadi, kalau saya rekonstruksikan begini, bulan lalu, janda miskin ini memberi 2 lepta. Nggak kelihatan, habis itu dia keluar dari bait suci, entah apa yang dia lakukan, bulan Februari, dia kasih lagi 2 lepta. Terus dia pergi, entah kemana, bulan Maret, dia datang lagi. Dia kasih 2 lepta lagi. Jadi ternyata umur janda miskin ini lumayan panjang. Jadi setelah dia memberi 2 lepta, dia tidak mati kelaparan. Ada saja yang, entah ada yang kasih uang, entah ada yang kasih makanan, pokoknya dia terpelihara. Intinya dia terpelihara. Jadi ketika janda miskin ini memberi seluruh uangnya, dia tidak berkekurangan. Itulah kata firman Tuhan. Yang memberi banyak tidak berkekurangan. Yang pelit justru dia akan kehabisan. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu begitu adil. Ya, ketika ada orang memberikan persembahan, ya, dan Tuhan melihat bahwa dia memberikan dengan sepenuh hati, Tuhan pelihara. Contohnya ya itu janda miskin itu. Dia sudah memberi seluruh uangnya, dia tidak mati kelaparan. Bulan berikutnya dia datang bawa 2 lepta lagi. Dan kegiatan itu terjadi berulang kali. Itu yang dinyatakan di dalam tata bahasanya. Nah, kejadian yang berulang kali terjadi pada janda miskin ini, yaitu dengan memberi persembahan sebanyak-banyaknya itu, karena seluruh uangnya yang dia kasih, itu terbukti dengan analisa tata bahasa. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan pelihara janda miskin ini. Nah, ini adalah salah satu cara dan teknik kita menggali firman Tuhan dengan menggunakan analisa tata bahasa Yunani. Kalau tidak ada pertanyaan, kita istirahat sebentar ya Bapak Ibu, karena saya ada sedikit keperluan. Jadi saya butuh kurang lebih antara 10 menitan. Jadi kita istirahat sebentar 10 menit. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan kata kerja bentuk masa yang akan datang, future tense, atau futurum indikatif aktif.